Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun teman-teman online ketemu kembali dengan channel ini. Kali ini kita masih ngebahas satu buah topik yang sangat viral banget, yaitu tentang kasus pembunuhan beserta hasil otopsi menyatakan ada pemerkosaan terhadap almarhumah Vina serta teman prianya yang bernama Eki yang terjadi di tahun 2016 lalu di Cirebon. Kali ini kan ini kasus viral lagi ya setelah 8 tahun di tahun 2024, jadi viral dan perhatian banyak netizen. Tapi kali ini kita nggak akan ngebahas nih tentang topik-topik seperti kayak salah tangkap ataupun tentang terpidana, tersangka ataupun tentang lokasi kejadian ataupun yang lain-lain terkait hal tersebut. Tapi kita akan membahas atau membandingkan kasus Vina Cirebon dengan kasus Subang. Jadi dua kasus ini adalah kasus kejahatan, tindakan kriminalitas yang sama-sama terjadi kebetulan di daerah Jawa Barat. Nah, sekarang kita bahas kesamaannya apa sih? Oh ya, perlu diketahui bahwa kasus Subang sendiri itu memerlukan waktu beberapa tahun untuk sampai kepada penemuan tersangka. Jadi sekarang kita bahas ya. Oke, kasus Subang dan kasus Vina, kesamaan pertama adalah jadi kesamaannya adalah seperti ini. Yang nomor satu adalah kejahatan ini dilakukan secara berkelompok. Untuk di kasus Vina Cirebon, kejahatan dilakukan oleh yang namanya kelompok geng motor. Yang ada namanya ya, tapi kita tidak sebut nama gengnya. Terus kemudian, sementara di kasus Subang, kejahatan ini juga dilakukan berkelompok, bukan perorangan. Tepatnya yang melakukan adalah keluarga terdekat ya, karena ayah si korban juga suami dari si ibu yang juga jadi korban adalah pelakunya. Dibantu oleh keluarga terdekat korban juga dan beberapa orang lainnya. Jadi, kejahatan ini sama-sama dilakukan kelompok. Yang kedua, apa sih kesamaannya kasus Vina dan kasus Subang? Oh, ternyata ada sama-sama pengkondisian TKP. Di kasus Subang itu TKP itu dikondisikan bagaimana caranya agar semaksimal mungkin bisa menghilangkan barang bukti semacam noda darah, ceceran darah, dan sebagainya. Sementara di kasus Vina itu dilakukan pengkondisian TKP. Bagaimana seolah-olah TKP itu dibuat menjadi ataupun kejadiannya dibuat menjadi sebuah laka lantas tunggal, bukan sebuah pembunuhan apalagi disertai pemerkosaan. Jadi ada pengkondisian kejadian, terutama pengkondisian TKP kejadian. Ini sama-sama dilakukan pengkondisian seperti itu. Yang ketiga, apalagi ya kesamaannya? Yaitu adanya sama-sama kode tidak tertulis, kesepakatan tidak tertulis, perjanjian tidak tertulis antara para pelaku, di mana sama-sama saling menutupi, mencoba untuk saling memberikan alibi, sehingga sangat sulit untuk menempatkan atau membuktikan tuduhan tersebut ya. Jadi saling menutupi, tidak membongkar satu sama lain. Ini terjadi baik pada kasus Vina maupun kasus Subang. Terus kemudian kesamaan yang keempat adalah sama-sama ada pembelahan opini khususnya di kalangan netizen. Jadi ini para tersangka di kasus Subang ya. Awalnya itu ya ada pengacaranya jelas memberikan alibinya, ini bisa disaksikan oleh ini, terus kemudian saya tidak mungkin, pokoknya dengan berbagai macam entah ekspresi atau penyampaian, pernyataan ataupun lewat konten-konten ataupun apa ya, yang jelas media dan penikmat media termasuk para netizen juga terbelah. Untuk di kasus Subang kita bisa mencurigai ayahnya sebagai pelaku, bisa mencurigai si kakak juga, bahkan pokoknya terbelah-belah ini opini. Apalagi itu teori-teori berkembang tentang kasus Subang itu. Sama halnya yang terjadi pada kasus Vina. Jadi kan masing-masing juga ada pengacaranya. Di kasus Vina juga ada pengacaranya. Otomatis saling membela, ya kan? Terus alibi dilemparkan. Terus kemudian teori-teori liar berkembang. Apalagi di kasus Vina. Oh, ini pasti anaknya pejabat, sehingga tidak bisa untuk ditemukan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita itu termakan teori, dan kemudian netizen itu terbelah-belah sendiri oleh teori-teori yang belum tentu teruji dan terbukti kebenarannya. Nah, belajar dari kasus Subang dan kasus Vina yang setidaknya kita temukan 4 kesamaan ini ya, setidaknya baru 4. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari dua kasus ini? Kita kembali ke kasus Subang.
kejahatan terorganisir. Oh ya, kejahatannya juga terencana ya. Kedua-dua kejahatan ini, tindakan ini tidak dilakukan secara spontan, tapi sudah direncanakan. Jadi sama-sama juga sudah direncanakan. Untuk kasus Subang dan kasus Vina yang memiliki kesamaan pola menurut emak ya, ini hasil akhirnya seperti apa? Kalau menurut emak ya, hasilnya kemungkinan tidak akan jauh beda seperti kasus Subang. Untuk kejahatan berkelompok seperti ini, tidak mungkin seluruh para pelaku itu akan mati nurani dalam jangka waktu lama. Akan ada masa, akan ada waktu di mana setidaknya salah satu tersangka akan terketuk nuraninya, akan memiliki rasa empati terhadap korban dan keberanian untuk mengakui kejahatan yang telah dilakukan. Nah, sama halnya seperti kasus Subang, yang akhirnya salah seorang pelakunya mengajukan diri menjadi justice kolaborator yaitu Danu, dan kemudian mengungkap seluruh rentetan kejadian sebenarnya apa yang terjadi di Subang. Maka kesimpulannya menurut emak, kita tunggu saja, baik salah satu dari DPO ataupun yang sudah menjadi terpidana saat ini sedang menjalani hukuman seumur hidup yang akan kemudian salah satu diantaranya akan mau mengakui perbuatannya, maka itu akan membuka seluruh kotak Pandora yang terjadi. Yang jelas kita tunggu dan kita apresiasi kinerja kepolisian yang sudah menangkap satu DPO. Semoga keadilan bisa ditegakkan buat almarhum Vina dan almarhum Eki. Kita ikuti prosesnya, jangan mudah termakan oleh teori-teori liar yang berkembang yang belum tentu kebenarannya. Salah, nyatakan salah, benar yang kita bela. Sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari keluarga perantau di edisi Pojok Emas. Ketemu di konten-konten dan pembahasan lainnya.